FIFA ikut berkomentar terkait hasil imbang yang diraih timnas Indonesia saat melawan Australia di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada awal laga, timnas Indonesia tampil sangat meyakinkan dengan langsung melakukan serangan dari sisi kanan yang dituntaskan Sandy Walsh. Namun, tembakannya masih mampu diantisipasi Matthew Ryan dan bola sempat jatuh ke kaki Rafael Struijk, tetapi kembali mampu dimentahkan. Pada 5 menit awal laga, Jai Idzes dan kawan-kawan memperoleh 3 tendangan penjuru, tetapi belum ada yang berhasil masuk ke gawang Sokceros. Sejak saat itu, timnas Indonesia digempur habis-habisan oleh Australia hingga kesulitan untuk membangun serangan sampai akhir pertandingan. Skuad Garuda hanya sesekali melakukan serangan ke area pertahanan lawan, namun masih belum membuahkan hasil yang maksimal alias menjadi gol. Dalam laga tersebut, salah satu pemain dengan penampilan paling apik adalah Martin Paes yang membuat 5 kali penyelamatan. Sampai wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan telah berakhir, gawang Indonesia yang dikawal Martin Paes tidak mampu dijebol Australia. Hasil ini juga membuat timnas Indonesia saat ini sudah mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan yang sudah dilalui di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan mencuri 1 poin saat menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat, 6 September 2024. Keberhasilan timnas Indonesia ini meraih 1 poin dari Australia ternyata mendapat apresiasi dari FIFA lewat akun media sosialnya. 1 poin berhasil didapat, 1 lagi langkah bersejarah, tulis FIFA dikutip dari akun Instagram resminya pada Selasa, 10 September 2024. Ini bukan pertama kali FIFA memuji timnas Indonesia. Beberapa kali pujian dilayangkan seperti saat meraih poin melawan Arab Saudi. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan Cina 5 hari kemudian. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sepertinya kian terbuka setelah skuad Garuda dihampiri sejumlah kabar baik usai imbangi Australia, Selasa, 10 September 2024, lalu. Seperti diketahui, dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga kemarin, timnas Indonesia berhasil bermain imbang 0-0 kontra Australia. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, anak asuh Shin Taeyong itu mampu menahan gempuran Australia sepanjang 90 menit. Sosok Martin Paes jadi pahlawan di pertandingan ini dengan melakukan sejumlah penyelamatan krusial buat timnas Indonesia. Tercatat, kiper FC Dallas tersebut mampu menggagalkan 5 peluang emas Australia dan memastikan Garuda raih 1 poin. Dengan hasil imbang ini, timnas Indonesia pun bertengger di urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat torehan 2 poin. Sedangkan Australia harus menempati urutan kelima klasemen dengan perolehan 1 poin. Setelah memastikan 1 poin dari Australia, skuad timnas Indonesia dihampiri kabar baik jelang hadapi Bahrain di laga berikutnya. Tercatat ada 2 kabar baik yang datang ke timnas Indonesia. Lantas apa sajakah itu? Tambahan pemain keturunan baru. Kabar baik pertama adalah timnas Indonesia yang dipastikan bakal kedatangan pemain naturalisasi baru sebagai amunisi tambahan di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemungkinan besar ada 2 pemain naturalisasi baru yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia saat hadapi Bahrain nanti, yakni Maes Hilgers dan Eliano Reyes. Kedua pemain tersebut sebelumnya sudah berada di Indonesia dan ikut jalani latihan bersama para penggawa Garuda jelang laga kontra Australia. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi keduanya telah memasuki tahap akhir dan sudah disetujui oleh Presiden RI,
Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok, hari ini, tanda tangan, ujar Erick Thohir usai laga lawan Australia. Erick Thohir menyatakan, setelah mendapat tanda tangan Presiden tinggal mengikuti proses di DPR RI. Jika semuanya berjalan lancar, Eliano Reijnders dan Mes Hilgers akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan di Cina, katanya. Bahrain dalam situasi terpuruk. Kabar baik berikutnya adalah kondisi sang calon lawan yakni Bahrain yang terlihat sedang terpuruk usai dibantai Jepang dengan skor telak 5-0. Kondisi mental Bahrain pun diprediksi semakin terguncang lantaran mereka telan kekalahan di markas mereka sendiri. Selain itu, dari 2 laga yang telah dijalani Bahrain juga belum bisa mencetak 1 gol pun ke gawang lawan. Satu-satunya gol yang mereka ciptakan adalah lewat gol bunuh diri bek Australia di pertandingan pertama. Dengan situasi tersebut, Timnas Indonesia diprediksi bakal bisa raih poin penuh saat hadapi Bahrain bulan Oktober mendatang. Pelatih Australia, Graham Arnold, mengutarakan rasa kecewanya setelah Socheros gagal meraih 3 poin penuh ketika menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda telah melakoni 2 laga pertamanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada sepekan terakhir. Setelah menahan Arab Saudi dengan skor 1-1, Timnas Indonesia berbagi poin lagi ketika menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Meski digempur terus-menerus, Timnas Indonesia berhasil mempertahankan gawangnya dari kebobolan di sepanjang pertandingan. Lini pertahanan yang digalang oleh Jai Idzas dan kolega berhasil membuat para penyerang Australia mati kutu di sepanjang laga. Sebagai informasi, Timnas Indonesia merupakan negara dengan ranking FIFA terendah di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pekan lalu, sebelum jeda internasional September ini dimulai, Timnas Indonesia hanya berada di urutan ke-133 FIFA. Namun, seiring dengan 2 hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia diperkirakan naik ke urutan ke-130 FIFA pada saat ini. Australia sendiri berada di peringkat ke-24 FIFA sebelum jeda internasional ini dimulai. Namun kini, mereka diperkirakan turun ke urutan ke-25 FIFA. Sebab, Socheros melalui 2 pertandingan sejauh ini dengan buruk. Sebelum ditahan Timnas Indonesia, mereka kalah 0-1 dari Bahrain. Sesudah laga, pelatih Graham Arnold mengutarakan kekecewaannya karena Australia tidak mampu menaklukkan Indonesia, negara dengan ranking FIFA terendah di grup C pada saat ini. Ya, pertandingan berjalan dengan sulit. Kami gagal manfaatkan peluang lagi dan ya, itulah jalannya pertandingan, kata Graham Arnold dalam konferensi pers sesudah pertandingan. Arnold mengaku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan segalanya, namun para pemain yang di lapangan tak mampu memanfaatkan peluang. Ya, saya sudah berikan segalanya. Tapi, kembali lagi, saya bukan yang bermain di lapangan. Saya sudah bilang sebelumnya, kami banyak gagal memanfaatkan peluang dan tidak bermain dengan nyaman, kata Arnold. Saya harus akui kecewa dengan apapun itu dan juga pada game pertama kontra Bahrain. Tapi ini baru laga lainnya. Masih ada 8 laga lagi dan kami harus lakukan apapun untuk lolos ke putaran final, sambungnya. Pada laga berikutnya, Oktober 2024 mendatang, Australia akan menghadapi Cina di kandang dan melawat ke markas Jepang. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melakukan 2 lawatan ke Bahrain dan kemudian Cina.